Assalamualaikum Pak Abidin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu? Mohon maaf hari ini saya mengganggu waktu Pak Abidin. Saya di sini ingin mewawancarai Pak Abidin terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Oh, Oke. Jadi di sini nanti saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan pengambilan keputusan yang nantinya mungkin sudah dilakukan Pak Abidin di SMP Muhammadiyah 1 Depok. oke. Nggih. Kita mulai nggih Pak nggih. Baik. Untuk yang pertama terkait dengan kasus-kasus yang ada di sekolah, mungkin Pak Abidin sudah pernah mengalami dan pernah mengambil keputusan terkait dengan dilema etika dan bujukan moral. Kira-kira bagaimana Pak Abidin itu menganalisis terkait dengan kasus-kasus tersebut? Bagaimana cara mengidentifikasinya, Pak? Melihat kondisi ya. Jadi karena memang sekolah itu tidak selamanya akan mulus tanpa ada masalah. Otomatis kita sebagai pimpinan sekolah itu juga memiliki keluasan dalam hal mencari solusi sebuah masalah. Oleh karena itulah kemudian pimpinan tidak harus memutuskan secara sendiri, karena seorang kepala sekolah memiliki banyak teman yang bisa diajak berpikir dan bisa untuk mencari solusi bersama. Maka kami sebagai kepala sekolah tentu saja setiap masalah yang muncul baik dari guru internal maupun dari anak-anak, tentu saja kita mencari solusinya melibatkan para waka. Jika kemudian yang berhubungan dengan murid atau siswa, nah kita melibatkan satu adalah wakil kepala sekolah, yang kedua adalah guru bimbingan konseling, dan yang ketiga adalah wali kelas. Sehingga kita dalam memutuskan sebuah masalah bagi para siswa itu nanti akan banyak pertimbangan. Nah, disitulah kemudian peran penting kepala sekolah, mencari solusi yang betul-betul maslahat bagi semuanya. Tidak untuk kepentingan keuntungan sekolah saja, tapi kemudian bagaimana siswa jika mengalami masalah juga mendapatkan perlindungan ataupun mendapatkan semacam advokasi dari sekolah jika itu kemudian memberikan dampak yang negatif maupun yang positif. Karena yang namanya siswa itu umurnya masih berada di bawah 17 tahun ya, apalagi SMP, sehingga dia masih banyak membutuhkan perlindungan. Yang kedua, setelah kita melibatkan beberapa unsur dari sekolah, setelah keputusan selesai, maka kemudian kita panggil orang tuanya. Nah, disinilah kemudian orang tua juga kita ajak rembukan bersama, kompromi. Kenapa si anak ini mengalami masalah hal yang demikian, sehingga kita nanti dalam hal memberikan penghargaan maupun memberikan hukuman kepada anak, orang tua juga tahu. Nah, inilah yang kemudian bagi kami di sekolah itu dalam hal mengambil keputusan jika ada masalah yang terjadi, kami selalu ada koordinasi rutin dengan Bapak Ibu guru yang kami libatkan. Satu adalah dia wakil kepala sekolah, yang kedua adalah bimbingan konseling, yang ketiga adalah wali kelas. Itu untuk masalah siswa. Bagi masalah guru, jika kemudian terjadi dalam hal misalnya praktek pembelajaran kok tidak pas, tidak sesuai dengan kaidah pembelajaran yang dilakukan, ataupun guru kemudian mendapatkan komplain dari siswa, nah ini kami yang dilibatkan adalah kepala sekolah dengan wakil kepala sekolah. Nanti kemudian kita rembuk bersama-sama, setelah itu kita analisis bersama apa yang terjadi masalahnya. Setelah selesai kemudian kita minta koordinasi bersama dengan guru yang bersangkutan. Nah, inilah yang kemudian kita juga sama, ada koordinasi yang rutin jika ada permasalahan seperti itu. Yang ketiga, selain kita ada
permasalahan seperti itu, sebelum muncul masalah kita di awal tahun pelajaran sekolah telah memberikan sosialisasi tentang kode etik siswa. Kemudian bagi Bapak Ibu guru, jika dia guru baru juga diberikan kode etik guru. Sehingga para siswa dan para guru ketika menjadi bagian dari SMP Muhammadiyah 1 Depok, dia bisa melaksanakan dan mengetahui aturan-aturan yang ada di dalam sekolah kita. Nah, ini juga bagian dari meminimalisir masalah-masalah yang muncul. Sehingga ketika kita memutuskan sebuah masalah, kita sudah memiliki kode etik, baik guru maupun baik siswa. Siswa sudah punya pegangan, guru sudah punya pegangan, orang tua sudah tahu dan sudah mendapat sosialisasi, sehingga kita memberikan solusi nanti orang tua bisa menerima itu. Jadi itu yang kami lakukan. Oke. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan apabila ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun mengandung nilai-nilai kebajikan? Itu bisa dilakukan tetap dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan yang paling tinggi. Sebuah problem ataupun sebuah masalah kemudian memiliki unsur manfaat yang sama, pasti salah satunya ada yang lebih tinggi dari kemanfaatan itu. Nah, itulah yang kemudian kita pilih. Tidak boleh kemudian kita memihak salah satu yang dia kemudian memiliki yang manfaatnya rendah ya. Segala macam bentuk kepentingan atau kemudian keputusan itu adalah bisa dikompromikan, ya bisa dikompromikan. Tapi ingat, yang kita bangun adalah bukan karena keinginan saya sebagai kepala sekolah, bukan keinginan orang tua sebagai pemilik si anak yang dia mendidik di sekolah, tapi kemudian yang kita cari adalah kepentingan kita bersama, menyelamatkan nama sekolah dan menyelamatkan nama orang tua. Itu yang kita pegang bersama. Begitu pula dengan guru, jika kemudian ada permasalahan, yang kita cari adalah solusi yang lebih bagus dan win-win solution. Menyelesaikan masalah memang tidak mudah, apalagi jika kemudian dia yang masalahnya sangat berat, itu tentu saja tidak mudah, sehingga kemudian dibutuhkan pemikiran yang jernih bagi kita, dengan melibatkan tadi yang saya sampaikan di awal, sehingga dalam hal pengambilan keputusan yang kita cari adalah unsur kemanfaatan yang lebih tinggi atau yang lebih besar di sekolah, bukan kemudian bagi saya pribadi maupun bukan kepada pelaku si masalah itu. Kemudian langkah atau prosedur seperti apa yang akan Bapak lakukan untuk tadi win-win solution tadi? Baik, jadi memang tahapan-tahapannya ya. Kalau tahapan-tahapannya ada pelaporan, kemudian kita cross check bersama dalam dalam bahasa Islam disebut dengan tabayun ya. Jadi kita mengklarifikasi. Nah, disitulah kemudian dalam hal mengklarifikasi kita melibatkan beberapa unsur tadi itu. Dalam hal klarifikasi juga tidak boleh ada menjustifikasi karena kita belum memutuskan. Jadi klarifikasi adalah menyampaikan, menceritakan ulang apa yang terjadi dari sebuah masalah itu. Jika kemudian setelah selesai klarifikasi, kemudian setelah itu kita libat dia yang mengalami masalah tadi, kemudian kita minta untuk keluar terlebih dahulu atau kemudian kita rapat ulang setelah selesai tabayun. Kita coba untuk menganalisis bersama. Ya, kami yang dilibatkan tadi ada kepala sekolah dan para waka, kemudian BK dan wali kelas tadi dilibatkan. Sehingga kemudian yang hasil dari evaluasi atau analisis dari klarifikasi awal tadi itu, kita bisa memutuskan. Apakah kemudian nanti bagaimana untuk memutuskan? Nah, itulah hasil dari setelah kita melakukan tabayun tadi. Jadi kita panggil, kita bayunkan, kemudian kita analisis bersama dengan teman-teman tadi itu. Setelah kita analisis, apa yang kebutuhan selanjutnya? Apakah langsung
kita menjustifikasi, memberikan punishment, atau kemudian kita panggil dulu orang tuanya. Sehingga kemudian nanti dalam kita memutuskan memutuskan sebuah permasalahan, orang tua juga merasa dilibatkan. Jangan sampai kemudian orang tua tidak merasa dilibatkan. Karena sekali lagi orang tua juga penting, karena dia sebagai duta sekolah kita kepada masyarakat yang lain. Jika kemudian kita dalam menyelesaikan masalah kok lebih arif, bijaksana, orang tua akan percaya kepada kita dan dia akan menyampaikan kabar gembira kepada kanan kirinya dan tetangga-tetangganya. Tapi kemudian kalau kemudian kita sebaliknya, kita memutuskan secara sepihak, otomatis orang tua juga tidak akan mudah menerima dan nanti akan menyebarluaskan berita-berita yang buruk kepada kanan kirinya. Nah, ini sangat tidak kita inginkan. Sehingga di sekolah kita ini sudah sejak lama bagaimana cara menyelesaikan sebuah masalah dengan melibatkan banyak unsur dan ditambah dengan melibatkan orang tua. Begitu. Oke. Kemudian kira-kira hal apa saja yang Pak Abidin anggap sebagai langkah efektif dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika? Langkah efektif itu bisa dilakukan ketika sebuah masalah diselesaikan secara cepat dan tepat. Itu bisa efektif. Tapi kemudian jika ada masalah kemudian tidak langsung diselesaikan atau ditunda sehari, 2 hari, 3 hari, maka kemudian nanti akan membuat si pelaku tadi merasa di zona nyaman. Dia tidak ada rasa jera karena saya sudah melanggar aturan. Nah, itu juga tidak efektif. Sehingga kemudian bagi kita ada satu masalah yang harus diselesaikan hari itu juga. Maka disinilah peran penting bagi kepala sekolah untuk selalu mengontrol peran serta Bapak Ibu Wali kelas, peran serta Bapak Ibu Guru BK, peran serta Bapak Ibu Guru Piket dalam mengawasi kegiatan anak-anak dalam kesehariannya. Sejak dia datang sampai dia pulang. Ini harus diawasi 100%. Bahkan kalau sekolah kita, itu pengawasannya sampai dia ketika di rumah pun juga ada perlakuan untuk mengawasi anak itu. Yang selalu mengontrol orang tuanya, apakah ada kegiatan di luar rumah, apa yang dilakukan, gitu ya. Pengawasan melalui komunikasi dengan orang tua sangat penting. Nah, langkah efektif itulah kemudian kami di sekolah kita ini ada masalah selesai pada hari itu juga. Jangan sampai kemudian tertunda-tunda, bahkan bisa seminggu 2 minggu sangat tidak baik. Harus diselesaikan hari itu juga. Orang tua juga kita libatkan jika ada permasalahan sehingga itu lebih efektif. Insya Allah lebih orang tua bisa bisa menerima, kemudian anak juga bisa cepat menerima. Oke. Kemudian dalam pengambilan keputusan pada dilema etika, kira-kira tantangannya apa, Pak? Kalau tantangannya tentu saja kita tadi ya memikirkan betul-betul secara matang unsur kemanfaatan tadi itu. Jadi kira-kira manfaat bagi sekolah atau manfaat bagi orang tua atau manfaat bagi saya pribadi. Nah, ini yang harus kita bisa memutuskan sejernih-jernihnya. Nah, ini tantangannya memang gitu ya. Kalau kemudian saya memutuskan ini karena kepentingan sekolah, nanti orang tua tidak menerima. Saya memutuskan atas kepentingan orang tua, sekolah bagaimana harus menjaga nama baik. Nah, kemudian kita cari jalan tengah. Jalan tengahnya adalah yang kami sampaikan tadi, bahwa kita ingin menjaga nama baik kita bersama. Baik itu nama besar sekolah, nama besar orang tua, kita jaga bersama-sama. Ini yang kemudian harus kita sampaikan kepada orang tua, karena tantangan untuk memutuskan ini sangat berat. Sehingga kemudian kita dibutuhkan komunikasi yang meyakinkan, ya kan? Bagaimana cara meyakinkan kita kepada orang tua, bagaimana cara meyakinkan kita dengan teman-teman yang ikut memutuskan tadi itu bahwa ini adalah keputusan yang terbaik, bukan kemudian menguntungkan saya, bukan kemudian menguntungkan orang tua, bukan kemudian menguntungkan sekolah, tapi adalah keputusan bersama
yang ini kemudian bisa menjaga nama baik kita bersama. Jadi begitu. Kemudian tadi Pak Abidin menyampaikan bahwa masalah itu diselesaikan pada saat itu juga, seperti itu. Apakah semua kasus itu terselesaikan pada saat itu juga atau tergantung pada masalahnya, harus beberapa hari atau bagaimana prosedurnya? Ya, prosedurnya memang begini. Tadi ya ada masalah, kemudian kita tabayunkan kepada si pelaku tadi. Kemudian setelah tabayun selesai, kita koordinasi dengan para wakil. Nah, ini kemudian kita putuskan, ini kita sudah melibatkan. Baik, kalau kemudian kita libatkan orang tua, kita panggil. Jika kemudian orang tuanya kok masih dalam kondisi sakit, atau kemudian dia perjalanan, atau sedang berada di luar kota, ya besok kita selesaikan. Artinya tidak kemudian harus hari ini selesai. Tidak, tapi itu bagus. Hari ini selesai harus lebih bagus. Tapi kemudian melihat kondisi juga, kalau kemudian orang tua maupun pihak-pihak yang lainnya karena sedang dalam kondisi tertentu, yang penting adalah proses tabayun dengan si pelaku selesai hari itu. Itu yang paling penting. Saya ulangi lagi, yang paling penting adalah proses tabayun atau klarifikasi masalah itu selesai hari itu, sehingga proses selanjutnya bisa kita tambah 1 atau 2 hari lagi. Sehingga kemudian anak tadi, si pelaku, apapun bapak ibu guru yang pelakunya bisa segera untuk move on atau wake up kembali dari permasalahan yang dia lakukan. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang dapat membantu atau mempermudah Pak Abidin dalam mengambil keputusan? Dalam hal membantu ataupun menentukan faktor, tadi yang saya sampaikan bahwa kalau hanya satu orang tidak mungkin, karena tadi kalau muncul hanya satu orang, dia akan muncul like and dislike, suka dan tidak suka. Misalnya saya melibatkan satu waka, ada masalah, nanti si waka ini hanya like and dislike saja dengan dia pelakunya. Tapi kemudian kita akan melibatkan banyak unsur. Kita sekolah Muhammadiyah. Muhammadiyah ini adalah persyarikatan. Sejak awal berdirinya, sejak kemudian organisasinya diputuskan secara bersama-sama. Tidak boleh hanya diputuskan oleh satu orang saja atau hanya 2 orang. Pasti hanya melibatkan beberapa banyak unsur. Ya kan? Sehingga tadi dalam hal memutuskan sebuah hasil keputusan, itu betul-betul dicari yang paling mufakat. Paling bagus, yang paling manfaat hasilnya lebih tinggi. Nah, itulah yang kemudian kami tidak pernah melibatkan hanya satu orang saja. Tentu saja kita melibatkan yang paling utama adalah wakil kepala sekolah. Dan tidak hanya satu, seluruh wakil kepala sekolah kita undang. Kemudian nanti jika tadi yang saya sampaikan di awal, masalah siswa, maka kemudian kita ada BK dan wali kelas. Jika masalah guru adalah kita dengan wakil kepala sekolah. Nah, itu yang kami lakukan. Jika kemudian nanti khusus yang masalah guru kok berat, ya, kategori berat, karena kita sekolah yayasan, sekolah Muhammadiyah, maka yang terakhir ketika kita mentok tidak bisa ada solusi yang paling baik, maka kemudian kita melibatkan persyarikatan Muhammadiyah, pengurus Muhammadiyah. Nah, itu yang karena kita dari sekolah maka melibatkan majelis pendidikan dasar dan menengah. Baik itu nanti di tingkat cabang maupun di tingkat daerah. Itu yang kami lakukan. Oke. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, dari semua yang Pak Abidin telah sampaikan, kira-kira apa yang dapat diambil hikmahnya atau dipetik dari pengambilan keputusan-keputusan yang telah Pak Abidin lakukan di sekolah ini? Ini menjadi pelajaran yang penting bagi kita. Kita sebagai orang Muslim, sehingga kemudian dalam hal mengambil keputusan, yang tidak kalah penting adalah kita bersama-sama bisa memahami bahwa petunjuk dalam hal memahami masalah itu sumbernya utama adalah Al-Quran. Tadi itu yang saya sampaikan, ada tabayun, ada klarifikasi. Jadi itu yang hikmah paling penting, bahwa setiap masalah tidak kemudian kita langsung menjustifikasi ini tidak baik, ini salah, ini benar. Karena kita ada proses tabayun.
Yang kedua, bahwa sekolah kita punya kode etik, punya aturan. Ya, samalah sebagai orang Islam kita punya Al-Quran, punya sunnah Nabi. Sehingga rujukan yang terbesar ketika ada masalah itu dari dua itu. Dari Al-Quran, sunnah. Kalau kita di sekolah berarti menggunakan kode etik. Kita sampaikan tadi. Ada tidak aturannya di dalam kode etik? Jika ada, mari kita tegakkan, kita tabayunkan bersama. Ini di dalam kode etik Anda melakukan pelanggaran seperti ini, maka kita klarifikasi bersama. Kalau tidak ada, kita cari dalam Al-Quran. Dan seterusnya. Artinya bahwa dalam setiap mengambil keputusan, tidak boleh saya mengambil keputusan secara sepihak saja, tidak boleh saya melibatkan satu orang saja, sehingga kita sebagai komunitas atau sebuah masyarakat di sekolah, kita harus melibatkan banyak unsur, karena ini adalah persyarikatan, bersarikat bersama-sama. Tidak kemudian sendiri, sekolah ini bukan miliknya kepala sekolah, sekolah ini adalah miliknya bersama. Sehingga keputusan yang diambil itu adalah kembali untuk kemaslahatan bersama. Ini yang manfaat yang kami ambil. Mudah-mudahan nanti selalu bisa continue. Kemudian saya sebagai kepala istiqomah seperti itu dalam hal mengambil keputusan. Ya. Tidak kemudian ego kami bisa disingkirkan atas kepentingan pribadi, karena ini harapan-harapan kita. Karena meyakini betul bahwa kita sebagai sekolah Muhammadiyah, organisasi Muhammadiyah itu kolektif kolegial, maka itu turunlah sampai ke sekolah sehingga diputuskan secara bersama-sama, tidak sepihak oleh sekolah atau tidak boleh sepihak oleh kepala sekolah saja. Jadi begitu. Terima kasih Pak Abidin, saya belajar banyak dari Pak Abidin tadi dalam mengambil keputusan seperti itu, dan tadi sudah berbasis dengan nilai-nilai kebajikan dan kebersamaan tadi kolaboratif begitu nggih. Terima kasih Pak Abidin atas waktunya, mohon maaf mengganggu waktunya. Semoga ini menjadi pembelajaran penting bagi saya. Baik, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Semoga kita selalu dibimbing untuk menuju jalan kebaikan-kebaikan. Terima kasih Bu Ratna. Terima kasih Pak Abidin, saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Eko. Terima kasih Pak Eko atas waktunya. Mohon maaf saya mengganggu waktu Bapak sebentar ya Pak. Kedatangan saya di sini bermaksud untuk mewawancarai Bapak terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait hal tersebut. Kita mulai ya Pak. Jadi selama Pak Eko menjadi pimpinan di SD Kanisius Kadirejo, bagaimana Pak Eko dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yaitu yang pertama adalah kami akan melihat apakah hal ini merupakan benar dan benar atau benar dan salah. Kemudian kami akan melihat ini siapa konteksnya, di mana, kemudian hal yang utama adalah kami setelah mengetahui benar dan benar, salah atau benar dan salah, kami akan bisa mengetahui langkah-langkah kami selanjutnya. Baik Pak Eko, pertanyaan berikutnya, selama ini bagaimana Pak Eko menjalankan pengambilan keputusan di SD Kanisius Kadirejo, terutama untuk kasus-kasus yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Memang menjadi kewenangan kepala sekolah untuk memutuskan hal ini, maka kami secara objektif dan transparan akan mengambil keputusan untuk yang berkaitan kalau ada dilema antara benar dan benar di sekolah ini. Jadi saya akan mengambil keputusan secara mandiri, saya berani mengambil keputusan untuk sebagai seorang pemimpin di sekolah ini. Baik, kemudian saya ingin tahu Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Eko lakukan selama ini?
pribadi yang mengalami masalah atau yang mengalami dilema akan saya dengarkan dulu dengan baik dan bijaksana. Kemudian yang kedua adalah saya akan menganalisis konteksnya seperti apa, tempat, durasi, waktu. Kemudian yang ketiga, kami akan melihat sejauh mana ini dampaknya, baik kepada anak terutama. Kami ingin anak proses belajar mengajar ini berlangsung dengan baik, yang tidak ada kendala apapun. Kemudian yang selanjutnya, dampak-dampaknya. Kalau kami mengambil keputusan A, tentunya ada dampaknya. Baik keputusan B juga ada dampaknya. Dampak dari keputusan itu tentunya kami akan melihat tadi yang konteksnya itu berkaitan dengan hukum bagaimana, kode etiknya bagaimana, kemudian kepatutannya bagaimana, kemudian dengan kolega, dampaknya kalau saya memberikan izin atau memberikan keputusan A, keputusan B dengan guru yang lain bagaimana, itu juga perlu dipikirkan. Kemudian setelah kami memberikan keputusan, juga akan kami kawal ini, apakah keputusan saya itu benar atau tidak. Itu kan kami kawal. Jadi kami akan menerima masukan. Oh ternyata misal keputusan saya itu tidak benar, berarti menjadi catatan saya. Oh ternyata saya salah. Atau oh keputusan ini benar. Oh menjadi catatan bagi saya kalau keputusan ini benar. Menjadi refleksi bagi hidup kami sebagai seorang kepala sekolah, juga tentunya harus merefleksikan sebuah keputusan. Karena sebuah produk hukum yang kami harus hati-hati sekali. Itu saja. Baik, Pak. Kemudian, saya ingin tahu, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Eko anggap efektif dalam Baik. pengambilan keputusan pada Yang saya anggap kasus-kasus dilema efektif yang etika? pertama adalah saya berpedoman pada prinsip, yaitu pada aturan yang ada. Aturan baik itu dari dinas atau kepegawaian di yayasan atau pihak-pihak yang terkait. Nah, kemudian kami memastikan bahwa keputusan yang kami ambil itu meminimalkan resiko konflik kepentingan atau mengurangi ada yang pihak yang dirugikan. Jadi semuanya merasa ada win-win solution. Jadi semuanya merasa ini adalah jalan yang terbaik. Sebuah keputusan sulit yang memang harus ada keputusan. Terima kasih, Pak, atas jawabannya. Kemudian, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan Baik. keputusan Jadi pada tantangan kasus-kasus dilema ini etika? biasanya karena ini konflik kepentingan, jadi ada dua keputusan atau satu keputusan yang harus saya ambil di antara beberapa opsi. Ya. Ini menjadikan sebuah pemerenungan bagi kami untuk benar-benar harus bisa mengambil keputusan yang baik agar tidak ada atau mengurangi konflik kepentingan atau pihak-pihak yang dirugikan. Tantangannya banyak ya. Kalau tantangannya salah satunya yang saya sebutkan tadi, agar bisa memberikan keputusan yang terbaik. Namun di lapangan tentunya informasi-informasi data itu harus secara terukur, tertulis, dan bisa dipertanggungjawabkan. Begitu. Apakah Pak Eko memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Eko langsung menyelesaikannya di tempat saat itu juga, atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk prosedurnya seperti apa? Kami Pak tidak Eko, yang memiliki selama ini Pak Eko jadwal sudah khusus jalankan? untuk hal ini. Jadi kami di sekolah ini sesuai dengan situasi kondisi yang ada. Jadi kalau masalahnya itu segera saya putuskan, ya di saat itu pasti saya akan diam dulu sejenak. Saya tidak akan mungkin langsung oh ini A B, saya pasti akan diam.
diam untuk merenungkan dulu mengambil sebuah keputusan. Dan keputusan saat itu juga akan saya putuskan dengan berbagai macam pertimbangan yang ada. Kemudian kalau ini masalah yang tidak harus segera diputuskan, maka kami akan melibatkan berbagai pihak untuk ikut memberikan pandangan. Walaupun pandangan itu tidak menjadi sebuah keputusan, hanya menjadi sebuah masukan bagi kami, saya pribadi untuk memberikan sebuah keputusan. Setiap hari, setiap istirahat pertama kami membuka kesempatan guru-guru kalau ingin berdiskusi dengan saya, misalnya untuk masalah pembelajaran di kelas. Ini yang utama. Jadi pembelajaran di kelas, melaporkan hal yang terjadi atau dinamika yang terjadi yang ada di sekolah ini pada sebelumnya, hari-hari sebelumnya atau pada saat sebelumnya. Nah, di saat itu saya bisa mengetahui situasi kondisi pembelajaran yang ada di kelas. Jadi laporan mereka saya minta untuk memberikan laporan untuk mengurangi konflik-konflik yang ada di sekolah. Begitu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Eko Baik, dalam terima kasih. pengambilan keputusan dalam kasus-kasus Saya akan dilema mendasarkan etika? kepada kasusnya itu apakah berdampak sangat luas. Kalau berdampak sangat luas, tentunya saya akan berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait, semisal pengawas, baik dinas maupun yayasan. Kemudian kalau berdampak lebih sedikit lagi, kami akan berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait, misalnya pemuka masyarakat, kemudian juga komite sekolah dan orang tua. Itu kalau itu dampaknya lebih sedikit lagi. Kalau berdampak lebih sedikit lagi, lebih ke bawah lagi, kami segera akan memutuskan. Jadi karena ini menjadi kewenangan saya untuk memutuskan hal itu. Begitu. Baik Pak, ini pertanyaan yang terakhir. Dari semua hal-hal yang telah Pak Eko sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik Baik, dari pengalaman jadi Pak Eko dalam pengambilan keputusan yang harus saya dilema ambil etika? harus benar-benar hati-hati, kemudian komunikatif, dapat dipertanggungjawabkan di jangka pendek maupun jangka panjang. Itu yang dapat kami aturkan. Baik, terima kasih Pak atas jawaban-jawabannya yang luar biasa, bagus sekali. Terima kasih, ini merupakan pengalaman berharga bagi saya dan ini merupakan pembelajaran yang sangat luar biasa bagi saya. Saya belajar banyak dari Pak Eko. Mohon maaf Pak telah mengganggu waktunya. Semoga kedepannya dalam mengambil keputusan semakin bijaksana lagi nggih Pak nggih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf dan selamat pagi. Pagi.